Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih berlaku dan masih digunakan? Kalau nggak salah saya pernah jelasin ya soal isu ini di video sebelumnya, tapi ternyata masih banyak nih teman-teman yang bertanya, apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan masih relevan, masih digunakan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Mana yang harus kita pakai dalam mengatur aktivitas hubungan ketenagakerjaan di perusahaan? Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja? Kita akan menjawabnya ya di video ini. Kalau secara umum, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang merubah beberapa undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa undang-undang, ada banyak sekali undang-undang bahkan yang sudah berlaku. Ada undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang PT. Ada undang-undang ketenagakerjaan, ada undang-undang tentang investasi, undang-undang usaha mikro kecil, ada juga undang-undang di bidang migas, banyak sekali undang-undang. Nah, undang-undang yang sudah berlaku ini, beberapa ketentuannya, ada beberapa pasalnya, tapi nggak semua ya, kemudian dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah beberapa ketentuan, beberapa pasal di beberapa undang-undang yang sudah berlaku sebelumnya. Misalnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada beberapa pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sifatnya merubah ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal di beberapa undang-undang yang sudah berlaku sebelumnya. Ada sekitar 80-an undang-undang yang isinya dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sebabnya kenapa Undang-Undang Cipta Kerja tebal banget ya, ada sekitar 1000 halaman. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja disebut juga Omnibus Law. Artinya satu undang-undang yang merubah beberapa undang-undang sekaligus. Jadi kayak naik bis aja, satu bis mengangkut banyak penumpang sekaligus. Istilah omnibus ini kan diambil dari istilah transportasi umum zaman dulu ya di Eropa. Bentuknya seperti bis, bisa mengangkut banyak penumpang sekaligus. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah dengan dilakukannya perubahan undang-undang oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka undang-undang yang berlaku sebelumnya itu, undang-undang yang dirubah tadi itu menjadi tidak berlaku lagi? Jawabannya tentu saja enggak ya. Dengan dilakukannya perubahan sebuah undang-undang oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka secara keseluruhan undang-undang yang dirubah itu masih tetap eksis. Undang-undang yang dirubah tadi masih tetap berlaku dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal di dalam undang-undang yang dirubah tadi yang menjadi tidak berlaku lagi. Nah, pasal-pasal yang tidak berlaku lagi ini adalah pasal-pasal yang memang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerjanya. Jadi undang-undang lamanya sendiri secara umum masih tetap berlaku, tapi pasal-pasal tertentu, pasal-pasal yang dirubah menjadi tidak berlaku lagi, digantikan oleh perubahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerjanya. Dan pada akhirnya kedua-duanya tetap berlaku. Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, undang-undang sebelumnya yang dirubah tadi itu juga tetap berlaku. Kalau di dalam konteks pertanyaan di awal tadi, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama juga masih berlaku. Nah, sekarang kalau kedua undang-undangnya tetap berlaku, bagaimana cara menggunakan kedua undang-undang ini? Begini, yang namanya merubah undang-undang itu tidak serta-merta menghapus atau menonaktifkan keseluruhan undang-undang yang lama, undang-undang yang dirubahnya. Yang namanya perubahan undang-undang itu bisa berarti pertama, menghapus ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang sudah ada sebelumnya di undang-undang sebelumnya, di undang-undang yang lama. Dan kalaupun dihapus, ya berarti ketentuannya atau pasalnya menjadi tidak berlaku lagi. Yang tidak berlaku lagi itu bukan undang-undangnya ya secara keseluruhan, tapi cuma pasal yang dihapusnya aja. Kedua, merubah undang-undang bisa juga berarti menambah ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal baru yang belum ada sebelumnya di undang-undang yang lama. Jadi tadinya nggak ada pasalnya atau ketentuannya, dan kemudian ditambahkan atau istilahnya disisipkan ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal baru.
Yang ketiga, merubah substansi ketentuan yang sudah ada. Jadi sebelumnya ketentuannya sudah ada, pasalnya sudah ada di undang-undang yang lama. Tapi kemudian secara substansi pasal itu dirubah oleh undang-undang yang merubahnya, oleh undang-undang baru yang merubahnya. Nah, selain perubahan, 3 perubahan tadi, ada juga ketentuan atau pasal di undang-undang yang lama yang tidak berubah sama sekali. Jadi undang-undangnya itu nggak dihapus dan substansinya juga tidak berubah. Jadi pasalnya tetap tidak berubah sama sekali, bunyinya juga tetap sama. Jadi tidak mengalami perubahan apa-apa. Jadi sebuah perubahan undang-undang itu bisa berarti pertama ada ketentuannya yang dihapus, ada ketentuan yang ditambahkan, ada pasalnya yang berubah secara substansi, dan ada pasal yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Begitu juga di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ini adalah salah satu undang-undang yang isinya dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi nggak semua, hanya beberapa ketentuan atau pasalnya saja yang dirubah. Dirubah artinya seperti itu tadi ya, ada ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, ada ketentuan baru yang ditambahkan di Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang dirubah substansinya, selain itu ada juga yang tidak mengalami perubahan sama sekali, jadi masih tetap berlaku sesuai aslinya. Nah, dengan dilakukannya perubahan-perubahan ini, maka untuk mengatur hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan, berlaku kedua undang-undang tersebut. Berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus, tergantung bentuk persoalan hukumnya, mana yang digunakan. Untuk aturan-aturan yang tetap yang tidak mengalami perubahan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka tetap berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk aturan-aturan yang berubah, maka menggunakan aturan di Undang-Undang Cipta Kerja sebagai hasil dari perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi. Kita ambil contoh gini ya, misalnya pertama ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya tentang pembaharuan untuk perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT untuk karyawan kontrak. Dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenal yang namanya perpanjangan dan pembaharuan kontrak kerja atau kontrak PKWT. Jadi untuk karyawan kontrak dulu ada yang namanya pembaharuan, ada yang namanya perpanjangan kontrak kerja. Ini dua istilah dengan pengertian dan aturan yang berbeda. Nah, ketentuan mengenai masa kontrak dan perpanjangan serta pembaharuan PKWT ini untuk karyawan kontrak ini dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang konsep pembaharuan PKWT itu sudah dihapus, tidak diatur lagi di Undang-Undang Cipta Kerja, hanya tinggal ada perpanjangan kontrak kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja menghapus konsepsi tentang pembaharuan kontrak kerja. Nah, jadinya untuk karyawan kontrak, pembaharuan kontrak itu sudah dihapus dan hanya ada perpanjangan kontrak saja. Ini contoh aturan undang-undang di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu perubahan yang kedua, aturan baru yang ditambahkan. Misalnya tentang uang kompensasi. Dulu sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dikenal yang namanya uang kompensasi. Jadi uang kompensasi ini adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada karyawan kontrak, karyawan PKWT yang masa kontraknya telah berakhir atau masa kontraknya diakhiri. Nah, sekarang aturan mengenai uang kompensasi itu ada diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekarang karyawan kontrak yang masa kontraknya berakhir atau diakhiri sesuai Undang-Undang Cipta Kerja berhak mendapatkan uang kompensasi. Kalau dulu kan karyawan kontrak yang berakhir masa kontrak kerjanya dia nggak dapetin apa-apa ya. Nah, perubahan ketiga sekarang, aturan yang berubah secara substansi. Misalnya sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa masa kontrak karyawan PKWT itu maksimal 2 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 1 kali untuk maksimal 1 tahun. Masa kontraknya maksimal 2 tahun, cuma bisa diperpanjang 1 kali untuk waktu perpanjangan maksimal 1 tahun. Nah, ketentuan ini kemudian dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan oleh peraturan pelaksananya, di mana masa kontrak karyawan PKWT itu maksimal bukan lagi 2 tahun, tapi 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun ini sudah termasuk kontrak pertama beserta perpanjangannya. Perpanjangannya juga tidak dibatasi, cuma 1 kali aja, bisa lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan bisa sampai 5 kali. Yang penting total masa kontraknya, kontrak pertama dan perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.
Nah, jadi aturan mengenai perpanjangan masa kontrak untuk karyawan kontrak ini masih dipertahankan, tetapi secara substansi jumlah perpanjangan dan jangka waktu maksimalnya berubah. Dari yang awalnya dulu masa kontrak 2 tahun plus 1 tahun perpanjangan, sekarang masa kontrak untuk karyawan kontrak ini bisa sampai 5 tahun untuk kontrak pertama beserta seluruh perpanjangan-perpanjangannya, jadi totalnya. Lalu selain perubahan, ada juga aturan-aturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi aturannya tetap tidak berubah, nggak dihapus, juga substansinya tidak berubah. Misalnya pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa kalau karyawan atau perusahaan memutuskan kontrak kerja PKWT secara sepihak sebelum masa kontraknya berakhir sesuai perjanjian, maka pihak yang memutus kontrak itu wajib untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari kita biasa menyebutnya penalti ya. Jadi kalau karyawan yang memutus kontrak secara sepihak sebelum masa kontraknya berakhir, karyawan yang bersangkutan yang wajib bayar ganti rugi ke perusahaannya. Nah, sebaliknya kalau perusahaan yang memutuskan kontrak secara sepihak, maka perusahaan yang harus bayar ganti rugi ke karyawan. Nah, pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah pasal yang tidak dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja sehingga masih tetap berlaku sesuai dengan redaksi aslinya. So, dari penjelasan tadi clear ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja masih sama-sama berlaku dan saling melengkapi. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka aturan yang dipakai untuk mengatur hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan jadinya ada dua. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ada perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk aturan-aturan yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan untuk aturan-aturan yang tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, maka tetap berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 2003. Jadi dua-duanya tetap digunakan untuk mengatur hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawan. Dan teknisnya kalau teman-teman mau cari solusi ya untuk masalah hukum ketenagakerjaan di perusahaan masing-masing, pertama cek dulu aturannya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aturannya itu ada di pasal berapa untuk masalah tersebut. Kemudian setelah ngecek Undang-Undang Ketenagakerjaan, cek lagi aturannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut sudah dirubah atau belum di Undang-Undang Cipta Kerjanya. Kalau sudah mengalami perubahan, berarti yang digunakan adalah hasil perubahannya yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, berarti yang digunakan masih pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jelas ya? Oke, segitu aja. Semoga bisa dipahami penjelasan tadi. Semoga bermanfaat dan semoga cukup bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.